Halo semuanya, hari ini kami akan menceritakan biografi tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tetapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada Dina Silva, nomor absen 9, dan saya sendiri Marcella Putri, nomor absen 25. Selamat menyaksikan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki nama lahir Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia dilahirkan di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Sempilan, Jalan Ngasem 13 di kediaman Gusti Pangeran Haryo Puruboyo pada tanggal 21 April 1921 dari seorang ibu bernama R.A. Kustila. Pemberian nama Dorojatun diharapkan agar kelak ia memiliki derajat yang tinggi, dapat mengemban kedudukan yang luhur, dan selalu memiliki budi pekerti yang baik walau memegang kekuasaan yang besar. Semasa kecil, Dorojatun dipanggil dengan nama Henki. Sebutan Henki diberikan oleh keluarga Mulder yang diambil dari nama suami Ratu Wilhelmina, yakni Pangeran Hendrik. Henki belajar di Frobel milik Jufro Willer di daerah Bintaran Kidul. Kemudian dipindahkan oleh ayahnya ketika ia berusia 6 tahun ke sekolah dasar Eerste Europese Lager School di Kampenstraat. Di sekolah ini tampak sekali diskriminasi antara anak-anak pribumi dengan anak-anak asing, terkhususnya Belanda. Karena itulah, keinginan Henki untuk maju sangatlah kuat, dikarenakan ia menyaksikan sendiri diskriminasi atas masyarakat Eropa dengan masyarakat pribumi. Setelah 2 tahun ia bersekolah di sana, Henki pindah ke Neutral Europese Lager School di Pakemuk. Henki lulus dari sekolah dasar pada usia 13 tahun. Dorojatun kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang. Namun, dikarenakan faktor kesehatan, Henki dikirim ke Bandung untuk sekolah di Hogger Burger School atau HBS. Setelah menyelesaikan studinya di HBS, ayahnya memerintahkan agar melanjutkan studinya di Belanda. Di Belanda, ia memasuki sekolah gimnasium di Haarlem. Dorojatun menamatkan pendidikannya pada tahun 1934. Setelah menamatkan pendidikannya di SMA, Dorojatun melanjutkan kuliah di Leiden. Dan ia mengambil jurusan Indologi. Hal ini juga dikarenakan Dorojatun sangat menyukai mata kuliah tata negara. Pada tahun 1939, Dorojatun yang sedang menempuh pendidikan tingkat doktoral tidak bisa menuntaskan pendidikannya. Hal ini dikarenakan ayah dari Dorojatun terkena penyakit diabetes akut, dan Dorojatun harus pulang ke Indonesia. Dorojatun kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Oktober 1939 dan menemui ayahnya di Hotel Des Indes. Di hotel inilah ia menerima pustaka keraton berupa keris Kai Joko Piturun. Walaupun Dorojatun didukung oleh ayahnya, Dorojatun tetap bertanya kepada keluarganya, apakah ada yang keberatan bila ia menjabat sebagai sultan. Dan para kerabat keraton dengan kompak mendukung Dorojatun sebagai kepala keluarga mereka. Sejak Sultan Hamengkubuwono VIII wafat, kekuasaan Keraton Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Lucien Adam. Dan Lucien membentuk panitia yang diketuai oleh Dorojatun. Dorojatun dipilih sebagai ketua karena sesuai dengan keinginan Sultan Hamengkubuwono VIII. Namun, urusan suksesi kepemimpinan tergantung pada pemerintah kolonial Belanda, lalu ditandatangani dengan penandatanganan kontrak politik.
Perundingan Doro Jatun dan Adam terkait penandatanganan kontrak politik mengalami jalan buntu selama 4 bulan. Maka, kontrak politik itu ditandatangani Doro Jatun di Teratak Parabéiksa pada tanggal 12 Maret 1940. Setelah penandatanganan kontrak itu, Doro Jatun resmi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 18 Maret 1940. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjadi wakil presiden NKRI. Ia juga pernah menyumbangkan dana 6 juta gulden kepada Indonesia sebagai modal awal terbentuknya negeri ini. Dengan otoritasnya sebagai Raja Jawa, Sultan menanggung sepenuhnya gaji pegawai tanpa pamrih. Tak hanya itu, ia memberikan modal secara cuma-cuma untuk mengobati ekonomi Indonesia yang terpuruk pada masa awal pemerintahan. Jika ibu kota Jakarta terdesak suasana mencekam dikarenakan infiltrasi Belanda, Sultan menelpon para pimpinan negara untuk memindahkan pusat pemerintahan sementara di Yogyakarta. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga sangat berperan besar dalam bidang pendidikan. Hamengkubuwono IX menjadi salah satu pendiri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1949. Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat pada tanggal 8 Oktober 1988 di Washington, Amerika Serikat. Beberapa waktu kemudian, jenazahnya dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Pukul 8.30 tepat, pada hari pemakaman, gending pembuka dimainkan dalam bentuk tabuhan kendang atau beduk. Kemudian, musik monggang mulai dimainkan dari gamelan Klai Guntur Laut. Lebih dari 4.000 pelayat hadir. Gending monggang ini terakhir kali dimainkan saat penobatan Hamengkubuwono IX tahun 1940. Jabatan-jabatan yang pernah ditempuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 1. Sultan Yogyakarta ke-9 pada tahun 1940 sampai dengan 1988. 2. Wakil Presiden kedua Indonesia pada tanggal 23 Maret 1973 sampai dengan 23 Maret 1978. 3. Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia pertama pada tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Maret 1973. 4. Wakil Perdana Menteri Indonesia kelima pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. 5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 1950 sampai dengan 2 Oktober 1988. Penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 1. Saat menempuh kuliah di Belanda, Doro Jatun sangat aktif dalam mengikuti diskusi dan studinya, sehingga mengantarkan ia meraih gelar Candidates Examen pada tahun 1937 dan melanjutkan studinya pada tingkat doktoral. 2. Pada tanggal 30 Juli 1990, atas jasa-jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Indonesia. Hal-hal yang dapat dijadikan teladan. Sri Sultan Hamengkubuwono adalah sosok orang yang dapat kita jadikan teladan dalam hal kepemimpinan, kedermawanan, serta sikap nasionalis yang dimilikinya. Hamengkubuwono IX rela menyerahkan kekuasaannya agar Indonesia menjadi satu kesatuan. Padahal, waktu itu Keraton Yogyakarta berada dalam masa kejayaannya dan bisa saja menjadi negara yang mandiri. Tetapi, dia lebih memilih menjadi satu kesatuan Indonesia karena ia berpikir dan beranggapan bahwa sikap bersatu dan nasionalis adalah yang terpenting.
Dia bahkan menyumbangkan sebagian kekayaannya sebagai modal awal Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Semoga bermanfaat.